Yang berikutnya adalah OHS, Program Implementation Process ya, di mana prosesnya ini mulai dari bagaimana kita mengevaluasi ya, melalui isu-isu yang memang ada di tempat kerja ya. Kemudian kita mengidentifikasi apa permasalahan yang memang perlu ditanggulangi atau perlu segera diselesaikan melalui program. Dan selanjutnya adalah menentukan tujuan dari program yang akan dibuat. Kemudian langkah berikutnya adalah planning ya, di mana planning ini merupakan upaya pengembangan strategi ya, dan bagaimana kita membuat suatu perencanaan yang berkaitan dengan nantinya implementasi program yang sudah disusun berdasarkan hasil analisis di awal tadi. Kemudian implementasinya, tahap implementasinya dengan tetap menerapkan atau berpaku pada SOP ya, dan juga prosedur kerja serta adanya rencana monitoring progress yang jelas dari manajemen perusahaan. Baik, ketika program K3 ini diterapkan di tempat kerja, apa benefitnya gitu ya, apa keuntungannya? Yang pertama adalah secara tidak langsung program-program K3 yang diterapkan di tempat kerja ini bisa menurunkan angka kecelakaan kerja ya, menurunkan angka kecelakaan kerja maupun angka kesakitan akibat penyakit akibat kerja. Kemudian juga secara tidak langsung ketika tidak ada kecelakaan atau tidak ada angka kesakitan gitu, maka ini akan berdampak pada tingkat partisipasi pekerja yang lebih baik ya. Artinya angka absensi juga akan berkurang. Ya, kemudian meningkatkan moral perusahaan atau meningkatkan moral karyawan dalam artian kepuasan kerja dari para pekerja ini juga menjadi meningkat gitu ya, karena memang mereka merasa bahwa ketika saya bekerja di tempat ini saya merasa aman ya, saya merasa lingkungannya adalah positif begitu ya, untuk menjamin keselamatan kerja selama saya bekerja di sini. Kemudian ada efisiensi dari sisi operasional ya, karena tidak terganggu akibat kecelakaan kerja atau tidak terganggu akibat banyaknya tenaga kerja yang izin karena sakit ya, atau ya ketidakhadiran karena sakit dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan peraturan perundang-undangan ya, di mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan K3 ini kan banyak sekali ya rekan-rekan. Nah, ketika kita melakukan implementasi program K3, artinya kita sudah berkontribusi di dalam upaya pemenuhan peraturan perundang-undangan ya, dalam artian ini juga bisa meningkatkan reputasi dari tempat kerja ya, atau reputasi perusahaan. Nah, kemudian di sini dari program yang nantinya akan diterapkan di tempat kerja ya, apabila benar-benar terimplementasi dengan baik, maka harapannya adalah terjadi perubahan 360 derajat gitu ya, dari yang sebelumnya mungkin angka kecelakaan kerjanya masih tinggi, angka insidennya masih tinggi ya, kemudian pelaporan pencatatan kecelakaan kerjanya juga belum ada, kurang baik ya, angka unsafe actionnya masih tinggi. Harapannya setelah adanya implementasi program-program K3 ini bisa berputar ya 360 derajat, artinya bisa menjadi lebih baik begitu ya, dari seluruh aspek ya, terutama aspek K3-nya ya, keselamatan kesehatan kerjanya. Kemudian ada peningkatan sekitar 80% employee engagement ya, dimana dari sini kita bisa melihat bahwa ada perubahan culture K3, culture keselamatan dari yang sebelumnya belum safe ya, menjadi lebih positif safety culture-nya begitu ya. Dan ketika ini sudah terbentuk ya budaya safety-nya, maka akan ada dampak-dampak positif lain yang nantinya akan bisa kita capai gitu ya, antara pekerja dan juga perusahaan.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan di pertemuan pertama ini. Terima kasih rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.